Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nirmala Sulistiani dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM C2215201021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Meti Fatimah. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai sistem peredaran darah janin dalam kandungan dan sistem peredaran darah janin setelah lahir. Disimak baik-baik ya teman-teman, selamat menonton! Teman-teman, sebelum kita membahas peredaran darah janin di dalam kandungan dan peredaran darah janin setelah lahir, kita harus tahu dulu nih pengertian sistem peredaran darah itu apa. Nah, jadi sistem peredaran darah disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, itu teman-teman sedikit pengertian dari sistem peredaran darah. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah janin dalam kandungan. Teman-teman, di sini sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi, anak, dan orang dewasa. Karena pada janin, organ vital untuk metabolisme masih belum berfungsi. Organ tersebut adalah paru janin dan alat gastrointestinal yang seluruhnya diganti oleh plasenta. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada jalur peredaran darah janin dan juga gambarnya. Jadi teman-teman, untuk penjelasan lebih lengkapnya, proses sirkulasi darah janin dimulai dari darah kaya akan oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Terus jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat juga sekitar 500 ml per menit. Selanjutnya melalui vena umbilicalis menuju liver melalui ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Nah, boleh dilihat dari gambar yang pertama ya teman-teman. Lanjut gambar kedua, dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Lalu sebagian kecil darah dari atrium kanan juga masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Nah, dari gambar ketiga, darah yang berada di ventrikel kanan masuk ke paru-paru. Tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arterius botali. Darah yang ke paru-paru itu bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan juga ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta, teman-teman. Selanjutnya, darah yang berada di aorta, yaitu darah yang kaya akan karbon dioksida, kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus arteri venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Nah, teman-teman, kita kan tadi sudah membahas tentang sistem peredaran darah di dalam kandungan ya. Terus selanjutnya kita akan membahas peredaran darah janin setelah lahir. Di dalam peredaran darah janin setelah lahir, saat pembuluh darah umbilikus menghilang dan si bayi mulai bernapas saat lahir, sumber oksigen berubah dari plasenta ke paru-paru. Nah, pemicu utama ini akan memfasilitasi transformasi dari sirkulasi janin ke sirkulasi postnatal dengan berbagai cara. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ini gambar peredaran darah setelah lahir ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kan tadi pemicu utama oksigen berubah dari plasenta ke paru-paru akan memfasilitasi transformasi dari sirkulasi janin ke sirkulasi postnatal dengan berbagai cara. Caranya itu yang pertama adalah ductus venosus sebelumnya dibiarkan terbuka oleh aliran darah dari vena umbilicalis. Kurangnya aliran darah melalui vena umbilicalis saat lahir akan kolaps dan menutup ductus venosus. Oleh karena itu, inferior vena cava hanya akan membawa darah
terdioksigenasi dari organ bayi dan ekstremitas bawah. Nah, yang kedua, saat bayi bernafas, paru-paru akan mengembang dan mengisi alveoli dengan oksigen. Kandungan oksigen yang meningkat akan membuat pembuluh darah melebar dan juga memicu pemblokiran oksida nitrat. Yang selanjutnya, melebarkan pembuluh darah di dalam paru-paru bersama-sama kekuatan ini akan menurunkan kadar pembuluh darah paru. Nah, jadi dengan penurunan resistensi di paru-paru akan terjadi peningkatan aliran darah ke paru-paru dari ventrikel kanan jantung melalui arteri pulmonalis, membentuk sirkulasi pulmonal pada bayi baru lahir. Dan dengan setiap napas bayi baru lahir, darah mengaliri kapiler paru dan mengalami oksigenasi sebelum keluar dari paru melalui vena paru dan kembali ke jantung. Dengan demikian, semakin banyak darah yang mengalir melalui sirkulasi pulmonal, volume darah yang kembali ke atrium kiri dan paru-paru akan semakin banyak. Aliran balik vena yang meningkat akan meningkatkan tekanan atrium kiri hingga melebihi tekanan atrium kanan. Perbedaan tekanan antara kedua bilik jantung ini juga akan menutup foramen oval. Nah, yang terakhir, karena penurunan resistensi pembuluh darah dari pulmonal. Jadi, tekanan arteri pulmonalis akan turun hingga lebih rendah dari tekanan aorta karena darah mengalir dari sistem tekanan tinggi ke sistem tekanan terendah. Arah aliran darah juga menjembatani ductus arteriosus berbalik saat darah yang kaya oksigen dari aorta menjerumuskan pembuluh darah ductus arteriosus ke arteri pulmonalis. Selanjutnya, ductus arteriosus akan menyempit sebagai respon terhadap kandungan oksigen darah yang tinggi. Sementara oksigen berfungsi sebagai vasokonstriktor ductus arteriosus. Prostaglandin juga dapat membuat ductus arteriosus tetap terbuka untuk mempertahankan aliran darah ke ekstremitas bawah pada kasus sindrom jantung kiri hipoplastik, di mana katup mitral tertutup. Penghapusan plasenta sumber prostaglandin adalah mekanisme lain di mana ductus arteriosus menutup saat lahir. Dalam 2-3 minggu berikutnya, penyempitan menyebabkan penurunan aliran darah ke struktur yang menyebabkan kematian jaringan untuk menjaga struktur tertutup secara permanen. Nah, teman-teman, sebagai akibat dari perubahan ini, sirkulasi postnatal akan mengarahkan darah terdioksigenasi dari vena cava inferior dan superior ke jantung kanan, dari mana darah akan mengalir ke paru-paru melalui sirkulasi pulmonal. Darah akan teroksigenasi di paru-paru dan kembali ke jantung kiri yang akan menghubungkan darah kaya oksigen keluar melalui aorta yang memasok seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik. Di dalam kasus-kasus tertentu, transisi dari sirkulasi janin ke sirkulasi postnatal mungkin tidak terjadi seperti yang sudah dijelaskan oleh saya karena komplikasi yang menyebabkan resistensi pembuluh darah paru yang terus-menerus tinggi, bayi prematur lahir tanpa paru-paru yang sepenuhnya matang. Kekurangan senyawa juga disebut surfaktan yang memungkinkan alveoli tetap terbuka dengan mengatasi tegangan permukaan air. Kemunduran yang dihasilkan dalam ekspansi paru mencegah kompresi yang diperlukan dalam hambatan pembuluh darah paru bagi bayi untuk melakukan transisi kardiopulmoner normal yang mengakibatkan sindrom gangguan pernapasan pada bayi. Nah, teman-teman bisa lihat ini gambar sindrom gangguan pernapasan bayi. Nah, selain itu juga kadang-kadang selama kelahiran bayi dapat menarik sisa-sisa kotoran mereka yang dikenal sebagai mekonium, mencegah pernapasan yang memadai. Kehadiran mekonium di dalam paru-paru yang dikenal sebagai sindrom aspirasi mekonium dapat menyumbat saluran udara dan juga menonaktifkan surfaktan bayi baru lahir. Peradangan juga terjadi akibat inhalasi mekonium juga menyebabkan penyempitan jalan napas, mengakibatkan ventilasi alveoli yang buruk dan oksigenasi kapiler paru yang tidak adekuat. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Pada manusia, sistem peredaran darah sebelum dan sesudah lahir berbeda. Sirkulasi janin terdiri dari plasenta, pembuluh darah umbilikalis yang dibungkus oleh tali pusat, jantung, dan pembuluh darah sistemik. Perbedaan utama antara sirkulasi janin dan sirkulasi postnatal adalah bahwa paru-paru tidak digunakan selama tahap janin yang mengakibatkan adanya pirau untuk memindahkan darah beroksigen dan nutrisi dari plasenta ke jaringan janin. Saat lahir juga permulaan pernapasan dan terputusnya tali pusat memicu berbagai perubahan yang dengan cepat mengubah sirkulasi janin menjadi sirkulasi pasca kelahiran. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan thank you for watching teman-teman.